Dan ini dialami bersama ibunya waktu itu. Ibunya Mas Indro udah sakit kurang lebih sekitar 2 hari. Jadi sakit demam, kepalanya pusing, badannya pegel-pegel, kayak orang masuk angin seperti itulah. Selama 2 hari ibunya itu hanya tertidur. Karena itu tadi, kalau bangun rasanya tuh pusing banget. Udah dikasih minum obat-obat warung gitu ya. Cuman ya kayak gitu, mending tapi nanti kambuh lagi, mending kambuh lagi. Selama 2 hari ibunya Mas Indro itu terbaring di ranjang. Sampai akhirnya ibunya Mas Indro pun ngomong, "Dro, ibu bawa ke itu yuk, anterin ibu ke puskesmas yuk," katanya begitu. Dan waktu itu tuh udah malam, sekitar udah udah maghrib gitu ya, jam 6 lewat, belum terlalu malam. Ibunya ngomong seperti itu. Mas Indronya kan bingung, "Loh Bu, puskesmas malam-malam apa udah buka ya Bu ya?" "Lu nggak tahu, emang udah tutup ya." Mas Indro juga nggak tahu gitu. Karena apa? Keluarganya Mas Indro itu, alhamdulillahnya, mereka tuh memang hampir atau memang nggak pernah berurusan dengan yang namanya puskesmas, nggak pernah berurusan dengan yang namanya rumah sakit, kecuali untuk apa ya, kayak melahirkan atau ya bukan orang sakit lah, bukan urusan yang sakit-sakit seperti itu. Kalau misal sakit ya obatnya cuma obat warung atau obat racikan, begitu itu sembuh. Maka itu tadi, Mas Indro pun nggak tahu puskesmas kayak gimana, terus harus dokter itu siapa aja. Kata Mas Indro, dalam ibunya pun sama, bapaknya, keluarganya pun sama. Sampai akhirnya begini, "Ya udah Ndro, kita coba aja gitu, kita ke puskesmas sana, kalau memang nanti tutup ya sudah balik lagi," kata ibunya. Cuman kan Mas Indro, "Bu, tapi ibu kan ya lagi sakit malam-malam begini, apa ndak besok pagi aja Bu, soalnya dingin gitu. Ibu nanti misal pakai jaket nanti kedinginan gimana?" "Ya udah ndak apa-apa Ndro, malam ini aja yuk," kata ibunya. Mas Indro pun dengan penuh keraguan, tapi ya sudah, "Ayo Bu," karena ibunya udah minta ya, dan mungkin rasanya itu udah nggak karuan banget. Akhirnya Mas Indro pun nganterin ibunya dipakein jaket, pakai celana waktu itu, celana panjang, dipakein kaos kaki itu pun double 2 ya. Rapet lah pokoknya ibunya. Ininya di bagian kepala ibunya juga dipakein sarung kepala punya bapaknya, itu yang kayak ninja begitu loh. Itu dipakein helm lagi. Karena itu ibunya itu menggigil dingin. Jadi ya mau nggak mau harus rapet karena harus naik motor ya. Waktu itu jalan lah Mas Indro dan ibunya kurang lebih sekitar jam 7 malam. Masih lumayan cukup sore. Mas Indro pun jalan pelan-pelan karena ya nggak mau ngebut, ibunya itu takut dingin dan yang lain-lain. Sesekali Mas Indro pun berhenti, "Bu, dingin enggak Bu?" "Enggak apa-apa, dingin ya tak tahan," kata ibunya. "Oh ya sudah, jalan lagi ya Bu ya." "Iya." Jalan lagi Mas Indro, berhenti lagi nanya seperti itu. "Enggak apa-apa Ndro, puskesmas masih jauh enggak ya Ndro ya?" Nanya seperti itu. Kayaknya puskesmas bentar lagi Bu," kata si Mas Indro juga nggak terlalu hafal gitu intinya. Tapi tahu di jalan ke sana, jalan yang termasuk jarang dilalui sama Mas Indro. Tapi udah kayaknya sih udah deket Bu, nggak apa-apa Bu, bentar lagi. Ada jalan pelan-pelan. Ketemulah puskesmas tersebut. Tapi itu, "Loh, kok sepi?" kata si Mas Indro-nya. "Loh, kok sepi Bu? Kayaknya udah tutup Bu," gitu. "Lah udah tutup ya, berarti besok pagi dong Ndro." "Iya Bu, kayaknya besok pagi." "Nggak apa-apa Bu." "Ya wis lah, kalau udah tutup ya sudah." "Iya deh Bu, kita pulang Bu." "Iya kita pulang, tapi kalau misalnya ada dokter ya nggak apa-apa Ndro, nggak apa-apa," kata ibunya. "Ya sebenarnya dokter," katanya begitu. Mas Indro pun cuma nurut aja. Putar baliklah Mas Indro waktu itu. Mas Indro pun putar balik dan waktu itu ngelewatin jalur yang sama persis dengan waktu berangkat tadi ya. Bawanya pun pelan-pelan. Ibunya itu, "Ndro, kok adem ya Ndro ya, kok dingin ya Ndro ya?" Ya dalam hatinya Mas Indro, "Iyalah Bu, namanya ibu juga lagi sakit." "Ya Bu, nggak apa-apa Bu, ini aku bawanya tak pelanin lagi ya Bu ya." "Iya, hati-hati ya, hati-hati." Jalan bener-bener pelan waktu itu. Sampai akhirnya Mas Indro pun lewatin sebuah tikungan. Dia tuh ambil kiri. Nah, saat ambil kiri tersebut, Mas Indro itu memasuki kawasan yang lumayan cukup sepi waktu itu. Nggak ada di deretan jalannya itu, nggak ada nggak ada pedagang satupun. Itu memang kawasan yang sepi. Nggak ada siapapun di sana, nggak ada seseorang yang lewat satupun, itu pun nggak ada. Bener-bener Mas Indro itu sendirian sama ibunya, jalan pelan-pelan, ngeliatin bangunan kanan kiri. Itu rumah-rumah
Sampai akhirnya di situ Mas Indro berhenti di sebuah rumah waktu itu. Setelah begini, ada tembok panjang, temboknya itu juga kondisinya udah nggak bagus ya, udah pada ngelupas begitu semenannya. Di sebelah sananya juga nanti ada tembok lumayan cukup panjang lagi, sekitar kayak di sini 20 meter, di sana 20 meter. Nah, di tengah-tengahnya itu ada sebuah bangunan rumah kayak, kalau misal dilihat dari desainnya itu sekitar tahun 80-an lah, model-modelnya seperti itu. Di situ ada pelang, namanya Dokter Hadi. Mas Indro pun, duh, itu kok kayak pelang dokter, makin deket. Oh iya, Dokter Hadi, praktek umum begitu kan. Bu, ada ini Bu, ada dokter Bu, katanya. Mana itu Bu, di depan Bu. Ya udah ke situ aja, nggak apa-apa deh, daripada pulang nggak dapat obat nanti Bu nggak sembuh. Iya Bu, kita ke situ Bu, kita ke situ. Gerbangnya itu masih nutup. Gerbangnya itu tertutup pakai gerbang besi hitam. Mas Indro pun berhenti di sana. Mas Indro turun, ibunya pun turun ya, kedinginan begini, ibunya pun kayak dipeluk sama Mas Indro. Ini gerbangnya didorong, oh ternyata kebuka. Akhirnya apa? Gerbangnya dibuka begini. Mas Indro pun masuk, dan di situ satu-satunya motor di sana. Cuman kayak ya terbuka gitu, ada ini loh, pintu kaca di situ, di dalam itu terang. Mas Indro sama ibunya dituntun begitu. Ibu sebentar Bu, tunggu sini dulu, tak cek dulu ke dalam. Mas Indro pun buka pintu kacanya, di situ tuh ada perawat. Akhirnya Bu masuk sini Bu. Ibunya pun diajak masuk, didudukin di ruang tunggu di sana. Mas Indro pun ke sana, ketemu sama perawatnya. Perawatnya itu perawat perempuan, dia itu pakai ya baju putih-putih layaknya perawat, nggak pakai kerudung waktu itu. Permisi Mbak, katanya. Si mbak tadi tuh diem aja, jadi dia posisinya kayak di meja resepsionis begitu ya. Itu diem aja, ngeliatin ke bawah. Mbak, permisi Mbak. Mbaknya tuh ngangkat mukanya itu pelan begini, ngeliatin ke arah Mas Indro. Iya Mas, ada yang bisa dibantu? Mbak, ibu saya mau periksa. Oh baik, kata si Mbak tadi. Ngomongnya tuh pelan, kecepatannya sama suaranya juga pelan. Baik, namanya siapa? Namanya Ibu Wardini, kata si Mas Indro. Usianya berapa? Usianya 59. Oh baik, ditulis sama situ. Keluhannya apa? Panas, dingin, badan pada sakit. Oh baik, dicatat seolah-olah sama si itu tadi. Mas Indro cuma nanggepin begitu doang ya. Setelah itu si mbak-mbaknya atau si perawat tadi itu bangun. Baik Mas, silakan ditunggu. Itu pun pelan, lambat, suaranya pun juga kecil gitu kan. Mas Indro pun balik ke sana sama ibunya. Bu, kita nunggu sebentar. Mas Indro tuh penasaran nanya, Mbak, ini tuh kita nomor berapa? Berapa pasien lagi? Soalnya nggak ada siapapun di situ ya. Mas Indro duduk di sana sama ibunya. Ibunya juga udah ngantuk-ngantuk begitu gitu kan. Bu, sabar ya Bu ya. Indro, masih lama Indro. Indro nggak tahu Bu gitu. Tapi kayaknya sih harusnya sebentar lagi Bu. Soalnya kayaknya nggak ada pasiennya Bu. Mungkin dokternya memang belum datang. Kita pasien pertama kali ya Bu ya. Mas Indro yang ngomong seperti itu. Ibunya pun tenang gitu ya. Ibunya cuma duduk begini ya sambil ngelamun. Sesekali ngeliatin bacaan-bacaan yang ada di situ. Mas Indro juga sama kayak gitu kan. Tidak lama, mungkin mereka itu nunggu sekitar 10 hampir 15 menit di tempat tersebut, duduk gitu ya. Mas Indro nengok ke arah resepsionis gitu ya. Kok nggak ada siapa-siapa gitu, kok kepala si perawat yang cantik tadi itu nggak ada gitu. Kemana dia ya? Oh mungkin masuk kali ya. Di situ tuh nggak terdengar ada aktivitas apapun lah intinya. Sampai akhirnya tiba-tiba dari arah depan, Mas Indro itu melihat ada sepasang kaki itu pakai celana warnanya hitam, pakai sepatu mengkilap gitu. Dia tuh berdiri di dekat motornya, kan pintu kaca, bawahnya kan masih kelihatan, di bagian tengahnya itu kan biasanya dikasih stiker, bawahnya masih bening. Itu Mas Indro dari belakang melihat, motornya parkir di sana. Nah, si laki-laki tersebut itu kayak berdiri di situ. Mas Indro kan penasaran, siapa dia, jangan-jangan maling atau apa, tapi kok rapi gitu, celananya, sepatunya. Gak lama, si sosok tersebut itu masuk ke dalam ruangan tersebut, ruangan rumbu ya di sana. Begini ternyata itu satpam. Mas, lagi ngapain Mas? Ditanyain sama satpamnya. Ini Pak, mau periksa ibu saya sakit. Si satpamnya itu celingak. Udah lama Mas di sini katanya. Lumayan Pak, ini nggak tahu dokternya udah datang atau belum sih Pak, nanya seperti itu. Si satpamnya itu kayak orang yang gimana gitu ya, sikapnya itu agak sedikit aneh. Jadi dia buka pintu, terus dia tuh masuk pelan-pelan gitu. Mas, ngomongnya jangan di sini yuk Mas, katanya.
Loh kenapa Pak gitu kan, tapi ibu saya lagi sakit ini kedinginan. Iya sebenarnya ya jangan di sini pokoknya, yuk di luar aja yuk katanya begitu. Loh Mas Pak maksudnya gimana gitu kan, Mas Indro kan, ini satpam apa-apaan kok seperti ini. Ini masalah dokternya Mas, kata si satpam. Ayo Mas jangan di sini, jangan di sini. Satpamnya pun kayak orang yang gelisah gitu ya, celingak-celinguk. Akhirnya Mas Indro pun ngikut, Bu. Ayo Bu sebentar Bu. Lah dokternya kemana, kita mau kemana, udah mau masuk ini. Belum Bu, kata satpamnya. Bu belum Bu, sebentar Bu, saya kasih tahu dulu sini. Apa lagi ini kan dalam hatinya Mas Indro waktu itu. Mereka pun keluar ngobrol di deket motor tadi. Satpamnya pun bilang, Mas, mohon maaf, kata si Mas satpamnya, Masnya kesini mau ketemu sama siapa? Ya kami mau periksa Pak gitu. Itu sama dokter Hadi, kata si ininya. Kata siapa sih Mas Indro-nya begitu. Ibunya sih diem aja gitu kan. Iya saya mau periksa ke sini, nggak, ibu saya sakit mau periksa di dokter Hadi. Satpamnya itu garuk-garuk gitu ya. Gimana saya jelasinnya ya Mas ya? Masnya udah daftar tadi di dalam? Udah, tadi itu ada susternya di situ, ada perawatnya, udah didaftar, udah ditanya sakitnya apa, umurnya bla 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 gitu. Terus ini saya gimana Mas? Pak harusnya saya daftar lagi kesampaian atau gimana? Mas Indronya itu udah agak sedikit kesel gitu waktu itu. Mas sabar Mas tak ceritain Mas. Gimana ceritanya ya Pak? Udah Pak cerita aja, kata si Mas itunya, Mas Indronya. Pak mohon maaf, dokter Hadi itu udah meninggal Pak, katanya. Hah? Dokter Hadi udah meninggal? Terus yang gantiin siapa di dalam? Belum ada Pak, belum ada. Anaknya itu belum pada pulang katanya. Anaknya dokter juga, cuman belum pada pulang Pak. Rumah ini tuh kosong ya, cuman pelangnya itu memang belum sempat diganti. Pak Hadi itu baru meninggal 2 hari, kata si Pak Satpam tersebut. Hah? Meninggal 2 hari? Iya Pak. Terus yang di dalam itu siapa mbaknya? Pak itu dia yang mau, Mas itu dia yang saya mau jelaskan. Di dalam hari ini tuh udah tidak ada perawat sama sekali. Nanti berangkat itu nunggu anaknya Pak Hadi pulang, kata si Pak Satpam. Makanya sampean tadi itu sama siapa? Daftarnya itu sama siapa? Ya enggak tahu Pak, itu ada suster cantik di situ. Aduh gitu kan, si satpamnya itu ketakutan. Udah beneran Pak Hadi itu enggak ada Pak. Nun saya Bu bener. Mas Pak Hadi itu Pak Hadi, dokter Hadi itu udah enggak ada. Dokter Hadi itu udah meninggal. Bu gimana Ibu? Ya wis udahlah pulang aja. Ibu itu udah capek katanya, udah dingin begini. Ya maaf ya Mas. Oh iya Pak, maaf Pak. Sekarang saya ngerti. Enggak apa-apa. Si Mas Indro pun akhirnya pulang, boncengin ibunya lagi. Ibunya nanya di jalan gitu, satpamnya itu kayak ketakutan dari tadi kan, celingak-celinguk terus begini. Udah akhirnya pas satpamnya pun ini, oh iya sebelum pergi, lah sampean itu dari mana? Mas Indro itu sempat nanya gitu, dari tadi kami masuk kok nggak dicegat atau gimana? Saya itu tadi dari kamar mandi, dari WC, kata si itu tadi, kata pas satpamnya. Oh pantesan gitu, kita masuk aja gitu, nggak tahu, dah kirain dokternya masih hidup itu, ternyata udah nggak ada. Pulanglah si Mas Indro sama ibunya. Ibunya nanya, Dro, kenapa sih Dro? Kita disuruh pulang lagi. Ternyata ibunya tuh nggak mendengarkan dengan baik ya waktu itu. Bu, dokternya itu udah meninggal Bu, katanya. Lah, dokternya udah meninggal, katanya. Iya Bu, udah meninggal. Kok dokter bisa meninggal ya, kata ibunya tuh nanya seperti itu. Mas Indronya ketawa di sana. Bu, ya namanya orang itu semuanya meninggal ya, tapi kan dokter kan harusnya ngasih obat sama badannya sendiri biar nggak meninggal, kata si ibunya. Alas angel ibunya ini, buku tuh angel. Udahlah, yaudah Bu, kita pulang ya Bu ya. Kita pulang ya Bu ya. Ya wis udah, kita pulang. Barangkali di jalan masih ada dokter yang hidup, kata ibunya. Nanti kita berhenti di sana ya. Iya Bu, tapi kalau misal tidak ada, ya udah kita pulang aja ya Bu ya. Kasihan ibu itu malam-malam begini muter-muter ke puskesmas ya udah tutup. Terus ke ke dokternya udah meninggal gitu. Ini sebenarnya kenapa ya Bu ya? Kenapa gimana? Kata ibunya. Ya udah tahu, ibu tuh mau berobat aja kok susah banget, kata Mas Indro bercanda. Akhirnya sampailah mereka di rumah. Sesampainya di rumah, bapaknya Mas Indro pun nanya, gimana Ndro tadi? Mohon maaf. Tadi buka itunya puskesmasnya, diceritain ke bapaknya begini. Terus tadi ke dokter Pak, dokternya itu udah meninggal. Bapaknya itu malah ketawa gitu. Ya iya, dokter Hadi itu udah meninggal. Bapak itu juga udah denger 2 atau 3 hari yang lalu, kata bapaknya. Iya Pak, 2 hari yang lalu. Itu satpamnya juga ketakutan di situ, katanya sekarang masih nunggu anaknya pulang, ngurus-ngurus nggak tahu lah apapun untuk pindah ke sini ngegantiin bapaknya. Oh begitu. Terus ibumu gimana ya ini ya, Ndro ya? Ibunya tuh ngomong ya dari dalam kamar gitu ya, Pak, kok ibu udah sembuh ya Pak ya? Katanya begitu. Loh, Bu sembuh gimana Bu? Nggak tahu, tadi ada yang nyuntikin, katanya begitu, kata ibunya. Mas Indro kan, Pak nyuntikin gimana Pak? Ibu itu kenapa sih Pak? Ya nggak tahu kan, kamu kan katanya nggak jadi ke dokter, kok ada yang nyuntikin gimana? Mas Indro sama bapaknya pun datang ke kamar ke situ nanya, Bu,
Ibu ngomong apa sih, Bu? Katanya. Ini ibu udah sembuh, katanya begitu. Ibunya itu duduk gitu, langsung bangun duduk, jaketnya pun dilepasin gitu, badan itu kayak udah enak begitu aja. Bu, ibu beneran udah sembuh, Bu. Dipegang-pegang, emang badannya itu udah adem waktu itu. Iya, ibu udah sembuh. Itu tadi ada yang nyuntik, katanya. Loh, Bu, yang nyuntik siapa, Bu? Mas Indro kan nanya, kapan disuntiknya? Kan kita nggak jadi tadi, pas perjalanan tadi. Ada kok yang datang ke sini, kata ibunya. Siapa, Bu? Suster, katanya begitu. Itu ada suster, ada perawat perempuan cantik. Mas Indro kan diem aja sama bapaknya. Pak, kenapa sih ibu, Pak? Ya udah tahu, katanya. Cerita, Bu, yang bener, Bu. Iya, ibu kan tadi pulang, masuk ke kamar. Kalian itu ngobrol-ngobrol di tengah, ibu itu denger. Ada suster yang masuk ke kamar, kata ibunya. Bu, ini ibu sakitnya ini ya, Bu, ya. Iya, Sus, ya aku sakitnya begini, Sus, udah enak banget, Sus. Tolong disuntik aja, Sus, kata ibunya seperti itu. Iya, Bu, baik, Bu. Ini tak suntik ya, Bu, ya. Ya udah, tak buka ininya gitu, bagian belakang gitu ya. Disuntik, katanya. Sus, sakit ya, Sus, ya, katanya. Ya enggak apa-apa, Bu, nanti ibu juga sembuh, katanya begitu. Disuntik, kata ibunya. Sakit ini, masih sakit, masih pegel, kata ibunya. Dan ibu sembuh gitu ya. Si Mas Indro sama bapaknya itu angel, ibumu itu angel, Bro. Emang dari dulu itu angel. Suka begini nih, suka nggak jelas, kata bapaknya. Oh, nggak jelas piye, Pak, kata ibunya. Nggak jelas piye, orang aku disuntik, orang aku udah sembuh kayak gini, kok sampai nggak senang gitu. Ngarep aku mati ya, Pak, ya. Kok sampai nggak senang mengharapin aku meninggal atau gimana? Ya nggak ngono, Bu, ya nggak seperti itu, Bu. Orang nggak ada suster mana gitu. Rumah kayak gini kok didatengin suster gitu. Emangnya kamu pejabat atau apa gitu? Kalau pejabat didatengin sama dokter gitu. Kita yang datang ke dokter rakyat biasa, katanya. Bapaknya tuh jadi ribut sendiri sama ibunya. Itu sama-sama. Jadi begini, bapak sama ibunya Mas Indro, kalau ribut itu nggak beneran, jadi kayak ribut lucu begitu loh. Pak, beneran, Pak, tadi aku disuntik, Pak, aku disuntik. Ini bekasnya itu ditunjukin sama ibunya ya. Mas Indronya males banget gitu ngeliatin seperti itu. Mana digini-gini sama bapaknya. Aduh, gitu, ibunya tuh seperti itu. Aduh, sakit. Apa orang nggak ada bekasnya? Malah disentil sama bapaknya, dicetak. Itu ibunya kesakitan. Aduh, Pak, sakit, Pak, gitu. Sakit, ibunya tuh bilang seperti itu. Bapaknya tetap, Bro, angen, Bro. Udah tinggalin aja, Bro. Tapi beneran ya udah sembuh ya, katanya. Udah, Pak, aku udah sembuh, Pak. Alhamdulillah udah sembuh, Pak. Ya wes, syukurlah. Wes, terserahlah yang mau nyuntik siapa, yang apapun itu, yang penting kamu udah sembuh, katanya. Ya, Ndro, ya. Iya, Pak. Mas Indronya bingung sendiri waktu itu. Mereka berdua pun keluar ngobrol-ngobrol, Pak. Itu gimana ceritanya sih, Pak, kayak gitu, Pak? Bapak juga nggak tahu. Bapak nggak ngerti lah masalah kayak gitu. Tapi nyatanya ibumu sembuh. Atau jangan-jangan ibu kalau sakit itu bawa muter-muter malam aja kali ya, Pak, ya. Biar kena angin sekalian gitu. Kayaknya sih seperti itu gitu ya. Ya semoga aja nggak sakit lagi lah. Males ngadepin orang sakit, kata bapaknya. Udah malam itu udah selesai. 2 hari kemudian bapaknya Mas Indro itu yang sakit. Ndro, kok bapak jadi sakit begini ya, Ndro? Kok jadi dingin begini ya, Ndro, ya? Ndro, ke dokter, katanya mau ke dokter Hadi, Pak, katanya dibecandain sama Mojo. Jangan yang itu udah nggak bisa nyuntik, kata si bapaknya. Terus mau ke dokter siapa, Pak? Ya udah seadanya yuk, anterin bapak yuk. Waktu itu kan sore ya, sekitar jam 3 atau jam 4 lah. Waktu itu sore, bapaknya minta antar. Ya udah, Pak, ayo kita jalan. Nah, udah jalan, udah pakai jaket. Si bapaknya itu tiba-tiba berubah pikiran. Bro, kayaknya jangan sekarang deh, katanya. Loh, kenapa, Pak? Nanti malam aja, kata bapaknya. Loh, malam nanti udah tutup, Pak, semuanya. Ya udah apa-apa, pokoknya nanti malam aja, kata bapaknya. Maksa terus seperti itu, nanti malam. Akhirnya nggak jadi sore itu. Dan hari pun mulai gelap, 6:30, akhirnya baru. Jadi apa ya, Mas Indro itu selesai sholat maghrib gitu, itu bapaknya tuh udah siap pakai jaket gitu. Indro, ayo kita berangkat ini. Lu, Pak, kemana? Ke dokter, kata bapaknya. Ya sudah, Pak, ayo kita berangkat. Bu, aku nganter bapak dulu ya ke dokter. Iya, itu suntik tuh 15 atau 20, katanya. Ibunya itu seperti itu. Bapaknya tuh ketawa malah. Bapaknya pun diboncengin sama Mas Indro, ngalamin itu sama semua. Lebih bawel dari ibunya, katanya. Ndro, kok dingin banget ya, Ndro, ya. Kenapa sih Indonesia jadi dingin seperti ini? Kok rasanya kayak di salju ya, Ndro, ya. Itu ngomongnya seperti itu. Mas Indronya itu cuman ketawa-ketawa doang nanggepin bapaknya gitu. Kok kayak di salju, Bapak. Ndro, kok jalanan jadi warnanya putih semua begini, Ndro? Tuh, Ndro, dedaunan pada rontok, katanya. Itu lebay gitu. Bapaknya itu lebay. Pak, udah sih, Pak, jangan kayak gitu sih, Pak. Bapak mabuk ya, katanya. Oh, mabuk gimana gitu? Mabuk itu muntah-muntah. Ini bapak itu enggak. Bapak hanya ngelihat salju, katanya. Pak, hati-hati loh, Pak, kalau ngelihat yang putih-putih begitu. Biasanya udah deket loh, Pak. Kamu ngomong sembarangan. Bapak itu sedang
berimajinasi gitu, soalnya dingin banget kata bapak, yang greges gitu ya. Orang sakit itu pasti yang rasanya dingin, soalnya dia tuh demam, tapi digambarkan dengan seolah-olah dia tuh lagi berada di suasana bersalju. Ada-ada aja bapaknya siapa sih Mas Indro tadi. Jalan ke sana lagi nyari itu tadi dokter, nggak tahu pokoknya dokternya itu dokter apa. Oh ada ini bro, ada ketemu dokter. Pak di sini aja ya pak ya. Dibaca sama bapaknya, spesialis anak. Digeplak kepalanya Mas Indro, ini buat anak, buat kamu. Ya pak, saya juga bukan anak pak, nggak mungkin. Ya barangkali pak, kan biasanya obatnya anak misal kasih 1, ini buat bapak kasih 5, barangkali sembuh. Enggak, pindah, kata bapaknya begitu. Sampai jalan lagi, bapaknya omongannya berubah. Ndro, kok kita serasa hidup di negeri tropis ya Ndro ya? Maksudnya apa pak? Bapak gerah katanya begitu pakai jaket. Wah Mas Indronya, wah ini bapak udah sembuh nih katanya. Enggak, belum katanya, ini tuh masih tropis katanya. Ini masih tropis, kok bapak mulai gerah seperti ini. Jalan-jalan Bro, kita jalan pulang aja katanya. Jalan pulang kemana pak? Ya ke rumah. Bapak nggak jadi ke dokter, soalnya bapak udah hidup di negeri tropis katanya. Negeri tropis tuh maksudnya begini, bapaknya tuh hangat, pakai jaket tebel itu udah mulai keringetan begitu. Akhirnya putar balik sampai rumah sembuh. Bro, bapak nggak tahan hidup di lingkungan gurun seperti ini. Itu sambil buka jaketnya itu udah keringetan bapaknya, dan beneran badannya itu sembuh. Mas Indro bingung, aneh ini orang tuaku gitu ya, sembuhnya kok malah diangin-anginin, kata Mas Indro. Udah, akhirnya itu tadi bisa ketawa-tawa lagi. Bu, bikinin teh manis ya bu ya katanya. Ya apa, pemanis buatan ya pak ya, pakainya ya pak. Janganlah sayang, pakainya gula yang normal katanya bu. Yes, bahasanya tuh bahasa seperti itu. Dibikinin teh manis anget, diminum, buat tambah gembrobios begitu ya. Ternyata hidup di gurun itu nikmat ya, Ndro ya. Loh kenapa pak? Kalau ada angin berhembus, padahal itu kipas angin gitu ya, panas itu segera lewat gitu. Bahasanya bapaknya tuh kayak gitu. Sampai udah bosan semuanya, udahlah pak aku mau tidur capek pak. Akhirnya ditinggal sama Mas Indro. Ini malam-malam bapak sama ibunya tuh sama-sama ribet gara-gara ngebahas masalah suster. Bu, kok aku sembuh nggak ada suster yang datang ya bu ya? Kalau mau datang mau tak peluk katanya, kata bapaknya. Sampaian gitu ribut sendiri malam-malam sampai jam 11 malam lah. Seingatnya Mas Indro itu kayak gitu. Aku tidur, mereka tuh ribut ketawa sendiri. Ya seperti itulah kehidupan keluarganya Mas Indro. Bapak ibunya itu sama-sama seperti itu, sama-sama konyol gitu ya. Tapi alhamdulillah ya mereka sehat tanpa harus itu tadi ke dokter, cuman melalui proses diangin-anginin dulu waktu itu.